Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Pada masa pandemi COVID-19 saat sekarang ini, kita harus tetap menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat ya Ananda. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali untuk sekolah tatap muka atau bertemu secara langsung. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran dan ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat dan berkah. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Baik, semuanya dalam keadaan siap. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mencek kehadiran Ananda semuanya. Yang pertama, Arifah Khairia. Hadir, Bu. Dini Fitratunida. Hadir, Bu. Fahira Satma Parawansa. Hadir, Bu. Nabila Rahmadani Arfi. Hadir, Bu. Nova Ramadhani. Hadir, Bu. Noviandra Sarif. Hadir, Bu. Rahmieti. Hadir, Bu. Restu Yuhanda Putri. Hadir, Bu. Sinta Wulandari. Hadir, Bu. Serli Anggun Putri. Serli Anggun Putri. Hadir, Bu. Syifa Jodi Pertiwi. Hadir, Bu. Tasya Novrianti. Hadir, Bu. Yanisa Sri Rahma. Hadir, Bu. Yuni Fatma Andini. Hadir, Bu. Vidya Kalvina. Hadir, Bu. Baik, semuanya Ananda hadir ya. Iya, Bu. Pada minggu ini kita masuk kepada KD 3.12, yaitu materinya sistem reproduksi manusia. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan sedikit mengulang pemahaman Ananda tentang materi minggu lalu, yaitu senyawa psikotropika. Siapa yang masih ingat apa itu senyawa psikotropika? Adakah yang masih ingat apa itu senyawa psikotropika? Saya, Bu. Silahkan kepada Restu. Oke, Bu. Senyawa psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak, serta merangsang susunan saraf pusat sebagai menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, dan menimbulkan rasa kecanduan dan pada pemakainya. Sekian jawaban saya, Bu. Benar, jawaban yang diberikan Restu sudah tepat. Jadi apakah untuk materi ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sepertinya tidak, Bu. Baiklah, semoga semuanya paham dengan materi minggu lalu ya. Nah, kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui diskusi dapat menggali informasi peserta didik, dapat memahami struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada pria dan wanita. Yang kedua, yaitu melalui diskusi dan pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan fungsi-fungsi kelamin pada sistem reproduksi manusia. Melalui gambar dan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan alat kontrasepsi melalui dan menggali informasi
serta dapat menjelaskan pentingnya ASI untuk gizi anak. Selanjutnya, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya. Selanjutnya, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis kelainan penyakit pada sistem reproduksi, menemukan informasi tentang dampak pergaulan bebas, dan menemukan informasi tentang teknologi yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, yaitu pernahkah terpikir bagi Ananda mengapa setiap makhluk hidup itu selalu bereproduksi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan kepada Arifah. Menurut saya, makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Sekian jawaban dari saya, Bu. Oh, baik, terima kasih Arifah. Adakah pendapat lain? Izin menjawab, Bu. Silahkan Nabila. Menurut saya, makhluk hidup itu bereproduksi untuk menghasilkan agar tidak punah, Bu. Bagus. Jawaban dari Arifah dan Nabila tepat sekali bahwa tujuan makhluk hidup itu bereproduksi yaitu untuk menghasilkan keturunan agar tidak punah. Dan reproduksinya yaitu melalui perkawinan atau seksual dan tanpa perkawinan atau aseksual. Ibu akan menayangkan sebuah video dan Ibu setelah mengirimnya ke WA grup Ananda, silahkan Ananda pelajari selama 10 menit. Baik, Bu. Baik, setelah Ananda semua menonton video, siapa yang dapat menyebutkan organ reproduksi pada manusia? Saya, Bu. Ya, silahkan Yanisa. Dari pengamatan video yang saya amati, organ reproduksi pada pria yang pertama itu testis, vas deferens, epididymis, kelenjar prostat, kelenjar bulbo, uretra, dan ureter. Sedangkan yang pada wanita yaitu uterus, tuba fallopi, ovarium, cervix, dan vagina, Bu. Bagus sekali jawaban dari Yanisa, jawabannya sudah tepat. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan materinya. Silahkan disimak ya. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari rangkaian organ dan zat. Organ dan zat pada sistem ini saling berinteraksi untuk mendukung proses berkembang biak. Yang pertama yaitu alat reproduksi pada pria, berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan menempatkan sel sperma ke dalam alat kelamin wanita. Yang kedua yaitu alat reproduksi pria terdiri dari vas deferens, epididymis, testis, kelenjar prostat,
kelenjar bulboretra, uretra. Dan ini adalah fungsinya, yaitu kelenjar testis berjumlah sepasang dan disusun oleh banyak lilitan. Lilitan yaitu tubulus seminiferus, panjangnya kurang 200 meter, berfungsi sebagai organ penghasil sperma, di samping sebagai kelenjar hormon atau menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua yaitu saluran kelamin. Saluran yang berfungsi mengangkut sel sperma dari testis keluar dari tubuh. Berturut-turut dimulai dari epididymis, vas deferens, ductus ejaculatoris, dan berakhir di uretra. Selanjutnya yaitu kelenjar kelamin atau aksesoris, merupakan kelenjar yang menghasilkan sekret sebagai campuran dari sel sperma. Ada 3 jenis kelenjar kelamin, yaitu kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Vesica seminalis yaitu menghasilkan cairan yang mengandung fruktosa. Prostat yaitu menghasilkan cairan alkalis, dan bulbouretra yaitu menghasilkan sekret lain. Yang kedua yaitu alat reproduksi pada wanita, yaitu berfungsi menghasilkan ovum, juga berfungsi menerima sel sperma dan memberikan tempat berkembang bagi embrio yang tumbuh setelah fertilisasi. Terdiri dari ovarium, saluran kelamin, dan kelenjar atau aksesoris. Bagiannya yaitu uterus, tuba fallopi, fimbria, ovarium, cervix, dan vagina. Organ reproduksinya yang pertama yaitu ovarium, berjumlah sepasang dan berbentuk oval, seukuran kacang. Mengandung ribuan folikel, 5.000 sampai 200.000 buah, yang tiap folikel mengandung 1 ovum. Saluran kelamin itu menghubungkan ovarium ke uterus, terdiri dari berturut-turut fimbria, tuba fallopi, uterus atau rahim, dan vagina. Selanjutnya yaitu kelenjar kelamin, yaitu menghasilkan cairan pelumas vagina. Yang ketiga itu proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Terdapat spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis dan oogenesis terjadi pada ovarium atau wanita. Spermatogenesis dimulai pada saat pubertas. Setiap sel spermatogonia menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Di sini terdapat tahap-tahap spermatogenesis dan menghasilkan 4 sel sperma atau haploid. Yang kedua yaitu oogenesis, merupakan proses pembentukan sel ovum di dalam ovarium, dimulai pada saat embrio dan diteruskan sampai pubertas. Setiap sel oogonia menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan polar atau tak fungsional. Di sini terdapat tahap-tahap oogenesis. Siklus menstruasi terjadi hanya pada wanita dan hewan mamalia tertentu. Siklus menstruasi terdiri dari 3 fase. Yang pertama fase praovulasi atau proliferasi, yang kedua fase ovulasi, yang ketiga fase peluruhan atau menstruasi. Di sini Ananda semua dapat melihat fase-fase tersebut. Materi selanjutnya yaitu jenis alat kontrasepsi. Yang pertama pil KB, kondom pria, kondom wanita, suntik KB, implan, intrauterin device atau IUD, spermisida, dan diafragma. Penyakit pada sistem reproduksi yang pertama yaitu endometriosis, kanker serviks, fibroid rahim, gonorrea atau chlamydia, HIV atau AIDS, dan yang terakhir disfungsi seksual. Penyakit-penyakit lainnya bisa Ananda lihat materinya atau referensinya di internet. Dampak negatif pergaulan bebas. Yang pertama, kehamilan di luar nikah dan penyakit kelamin. Yang kedua, prestasi di sekolah menurun. Yang ketiga, dicap jelek oleh masyarakat. Yang keempat, terjerumus pada rokok, miras, dan narkoba. Yang kelima, timbul masalah dengan keluarga.
Materi selanjutnya teknologi sistem reproduksi. Teknologi sistem reproduksi adalah teknologi yang diterapkan pada manusia agar sistem reproduksi semakin baik dan berkembang lagi. Macam-macam teknologi sistem reproduksi. Yang pertama, teknologi sistem reproduksi pencitraan atau ultrasound. Yang kedua, teknologi sistem reproduksi amniocentesis. Yang ketiga, fertilisasi in vitro. Yang keempat, teknologi sistem reproduksi kontrasepsi. Itulah materi yang Ibu jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari Ananda semuanya? Ada, Bu. Ya, silahkan Fahira. Izin bertanya, Bu. Apakah organ eksternal dan internal pada reproduksi pria, Bu? Baik, pertanyaan Fahira bagus, yaitu apakah organ eksternal dan internal pada reproduksi pria? Jawabannya yaitu organ eksternalnya terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ internalnya yaitu testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar aksesoris, dan kelenjar aksesoris. Apakah Fahira dapat memahaminya? Alhamdulillah, Bu. Saya sudah dapat memahaminya, Bu. Terima kasih, Bu. Adakah yang ditanyakan lagi, Ananda? Tidak, Bu. Baik, sepertinya Ananda sudah paham. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD dan membagi kelompok Ananda semua. Yang kelompok pertama terdiri dari Arifa, Fahira, Vidya, Restu, dan Sinta. Kelompok 2 yaitu Tasya, Nabila, Yanisa, dan Siva. Kelompok 3 yaitu Noviandra, Serly, Nova, Fatma, dan Rahmi. Adakah nama Ananda yang belum tersebut? Berarti sudah semua kan? Ibu memberikan waktu untuk mengerjakan LKPD kepada Ananda yaitu 15 menit. Dan pertanyaan di LKPD didiskusikan di kelompok masing-masing secara bersama. Silahkan. Baik, Bu. Baik, waktu yang Ibu berikan sudah cukup 15 menit. Ibu akan mengajak Ananda untuk presentasi presentasi. Ibu memilih untuk kelompok 3 yang terdiri anggotanya dari Noviandra, Serly, Nova, Fatma, dan Rahmi. Kepada anggota kelompok 3, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Izin menyampaikan hasil diskusinya, Bu. Disilahkan kepada kelompok 3. Saya Rahmiati, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikannya, Bu. Tes terang, Sorami. Well. Lai. Soal pertama, pembentukan sperma pada manusia atau laki-laki disebut dengan, jawabannya E, yaitu spermatogenesis. Baik, apakah jawaban dari kelompok lain sama dengan jawaban kelompok 3? Ya, Bu. Sama, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Untuk soal nomor 2, kelenjar kelamin jantan dan testis memiliki fungsi untuk menghasilkan. Jawabannya C, enzim dan sperma.
Apakah kelompok lain sama jawabannya dengan kelompok 3? Sama, Bu. Ya, sama juga. Baik, jawabannya enzim dan sperma. Lanjut. Soal nomor 3, prosesi pembentukan folikel pada ovarium dipicu oleh adanya, jawabannya C, LTH. Baik, itu jawaban dari kelompok 3. Apakah kelompok lain sama jawabannya atau berbeda? Sama, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Soal nomor 4, perhatikan data-data berikut. 1. Infundibulum, 2. vulva, 3. ovarium, 4. tuba fallopi, 5. uterus. Jika berdasarkan pada data-data tersebut, maka urutan jalannya sel telur hingga pembuahan sampai pada pembentukan embrio adalah jawabannya B, 3, 1, 4, dan 5. Apakah kelompok lain sama jawabannya atau berbeda? Sama, Bu. Baik, silahkan dilanjutkan, Rahmi. Soal nomor 5, perhatikan gambar oogenesis di bawah ini. Ootit yang mempunyai kromosom haploid atau N yaitu nomor, jawabannya D, nomor 4. Apakah jawaban dari kelompok lain sama dengan jawaban kelompok 3? Sama, Bu. Baik, silahkan dilanjutkan. Dan Ibu ingin anggota kelompok 3 yang lain untuk mempresentasikannya untuk jawaban esai. Ya, Bu. Baik, silahkan. Yuni. Pertanyaan nomor 6, apa yang kamu ketahui mengenai penyakit AIDS? Jelaskan serta bagaimana cara pencegahannya. Jawabannya, AIDS adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan atau imun karena virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini dapat menular ke orang lain melalui transfusi darah, melalui alat-alat yang menyebabkan luka, seperti jarum suntik, dan dapat juga melalui kontak seksual. Cara pencegahan AIDS adalah sebagai berikut. Yang pertama, meriksa darah sebelum transfusi darah. Yang kedua, menggunakan jarum suntik yang steril. Yang ketiga, tidak berganti-ganti pasangan dalam berhubungan. Baik, jawaban yang diberikan kelompok 3 sudah tepat sekali. Karena AIDS itu adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan imun. Karena virus HIV ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Silahkan dilanjutkan. Soal nomor 7, sebutkan organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia. Adapun organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia itu testis, saluran reproduksi dari epididymis, vas deferens, dan uretra, penis, kelenjar kelamin, vesika seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretralis. Sistem reproduksi wanita tersusun atas organ. Yang pertama, ovarium, saluran reproduksi, infundibulum, oviduk, uterus, dan vulva. Baik, jawaban yang diberikan kelompok sudah tepat. Silahkan dilanjutkan. Selanjutnya, soal nomor 8, sebutkan 3 lapisan pada uterus atau rahim. Lapisannya yaitu perimetrium, myometrium, endometrium. Jawaban yang diberikan sudah tepat. Silahkan dilanjutkan.
Silahkan dilanjutkan Yuni Fatma. Baik, sebentar. Untuk nomor 9, sebutkan penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Tanda penyakit-penyakitnya yaitu yang pertama AIDS, gonorea, sifilis, kanker serviks, epididymitis, herpes gentalis, dan keputihan. Baik, jawabannya sudah tepat. Silahkan dilanjutkan untuk soal yang terakhir. Dilanjutkan, Bu. Ya, silahkan dilanjutkan untuk soal yang terakhir. Untuk soal nomor 10, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi? Adapun upaya untuk mencegah penyakit sistem reproduksi yaitu yang pertama, memberikan penerangan mengenai bahaya penyakit kelamin dan cara pencegahannya. Yang kedua, menghindari hubungan seksual di luar nikah. Yang ketiga, menjaga kesehatan sistem reproduksi. Sekian dari kelompok 3, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 3. Jawaban yang diberikan kelompok 3 sudah tepat dan benar sekali. Dan apakah dari kelompok lain, adakah yang ingin bertanya atau apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Siva. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sistem reproduksi manusia merupakan kegiatan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Alat reproduksi pria terdiri dari vas deferens, epididymis, testis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretra, dan uretra. Sedangkan alat reproduksi wanita yaitu uterus, tuba fallopi, ovarium, vagina, dan serviks. Proses pembentukan sel kelamin ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Baiklah, Bu. Cuma sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siva yang telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Materi yang disimpulkan Siva sudah mewakili materi kita pada hari ini. Baiklah, Ananda semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi Ananda semuanya. Dan jangan lupa tugas dikerjakan dan dikumpul pada pertemuan minggu depan. Tugasnya sudah Ibu kirim di WA grup kita. Sebelum menutup pelajaran, mari kita semua mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih, Bu. Sama-sama.